Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian dan syukur, serta hormat dan kemuliaan, bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengertian, dan bimbinglah kami, untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8 yang berkata demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam pertandingan-pertandingan olahraga, kita sering mendengar para komentator menyebutkan kata beruntung dan kurang beruntung. Beruntung atau tidak, itu ada di luar skill atau kemampuan, teknik atau penguasaan, dan sebagainya. Skill bagus, tetapi ternyata bola melenceng di luar gawang atau bola menyangkut di net dalam pertandingan bulu tangkis. Itu artinya kurang beruntung. Penjagaan ketat, tapi bisa menjebol gawang, itu namanya beruntung. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali orang pun menggantungkan alasan pada faktor keberuntungan ini. Ada banyak orang yang hanya berkata bahwa mereka belum beruntung, tetapi sesungguhnya mereka belumlah sepenuhnya serius dalam mengusahakan sesuatu. Faktor keberuntungan setiap orang pun kita anggap beragam. Ada yang selalu, ada yang sering, ada yang jarang, malah ada yang merasa bahwa ia justru sebaliknya, sial terus. Orang biasa menganggap bahwa keberuntungan itu adalah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Tetapi ternyata Alkitab mengatakan bahwa keberuntungan pun datangnya dari Tuhan. Bagi kita, sebuah keberuntungan bisa jadi mengejutkan, tetapi itu sebenarnya tetap saja tidak akan pernah terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Akan hal ini, kita bisa melihatnya dalam kitab Yosua. Pada awal kitab ini diceritakan bahwa Yosua menerima tugas maha berat untuk menggantikan peran Musa. Siapa yang tak gemetar menerima tugas seperti ini? Terlebih setelah ia melihat langsung sikap keras kepala bangsa Israel sepanjang perjalanan di saat ia masih menjabat sebagai abdi Musa. Ia sempat ragu dan gentar menuntun bangsa yang tegar tengkuk, ahli dalam bersungut-sungut, dan juara dalam melawan. Sama rasanya seperti bunuh diri. Seandainya saudara menjadi Yosua, tentu saudara pun merasa gentar seperti Yosua.
Tetapi Tuhan dengan tegas memilih Yosua, dan itu sudah Dia rencanakan sejak semula. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat fakta ini. Yosua sudah melalui proses pelatihan yang begitu panjang. Sejak menjadi abdi Musa di masa mudanya, ia terus ada bersama Musa dan belajar mengenai kepemimpinan, dan tentunya menyaksikan langsung dengan mata kepala sendiri bagaimana penyertaan Tuhan terus-menerus hadir dalam perjalanan panjang tersebut. Bahkan pada suatu kali pun ia turut serta ketika Musa berhadapan langsung dengan Tuhan, muka dengan muka, di dalam kemah. Dalam kitab Keluaran pasal 33, ayat 11 mengatakan, "Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu." Jadi Yosua memang sudah sejak awal dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi penerus Musa. Tetapi tetap saja, pada saat waktu bagi Yosua untuk memimpin tiba, ia sempat merasa ragu dengan kesanggupannya. Dan Tuhan pun memberi nasihat kepadanya, seperti yang bisa kita baca pada awal kitab Yosua ini. Dan disinilah kita kemudian menemukan kata beruntung yang ternyata bukan sekedar kebetulan, tapi punya kunci agar bisa kita peroleh. Dalam kitab Yosua pasal 1, ayat 7 dan 8 mengatakan, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Dari kedua ayat ini kita bisa melihat bahwa ada dua kunci atau petunjuk yang diberikan Tuhan agar kita bisa beroleh keberuntungan. Yang pertama, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati. Yang kedua, kita harus merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan siang dan malam. Inilah dua syarat yang akan mampu membawa keberuntungan dalam hidup kita. Bahkan dalam ayat 8 kita bisa melihat bahwa tidak saja keberuntungan, tetapi keberhasilan pun menjadi bagian kita apabila kita melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Ada perbedaan nyata antara sebuah keberuntungan dan keberhasilan. Keberhasilan adalah sebuah proses, sesuatu yang bisa kita raih dengan kerja keras, ketekunan, dan perjuangan. Sebagai sebuah proses, keberhasilan itu butuh waktu yang terkadang bisa sangat panjang jangka waktunya. Keberhasilan bukanlah sebuah rejeki nomplok yang bisa kita raih dalam sehari saja. Sedang keberuntungan adalah sesuatu yang datang tidak terduga oleh kita. Lewat firman Tuhan hari ini kita pun sadar bahwa keberuntungan bukanlah kebetulan semata, tetapi merupakan hasil dari campur tangan Tuhan setelah kita melakukan perintah Tuhan. Selanjutnya, mari kita perhatikan bahwa kata kuatkan dan teguhkan hatimu diulang hingga 2 kali, mulai dari ayat ke-6 dengan penekanan yang lebih dalam pada ayat yang ke-7. Ini menunjukkan betapa pentingnya hal ini untuk kita perhatikan dalam menjalani kehidupan kita. Betapa seringnya kegagalan bukan berasal dari faktor luar, tapi justru berasal dari permasalahan internal dalam diri kita sendiri. Kita terlalu cepat putus asa, menyerah dalam menghadapi masalah. Tuhan tahu itu, makanya Tuhan menganggap penting untuk mengulang pesan ini hingga 2 kali. Kemudian kita pun diingatkan agar tidak mengabaikan firman Tuhan, tetapi haruslah membaca, merenungkan,
memperkatakan, dan mengaplikasikannya dalam hidup kita. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu, atau sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, kata Tuhan. Ini menyatakan keharusan agar kita tetap melangkah bersama firman Tuhan. Dalam keadaan, situasi, atau kondisi apapun, kita wajib berpegang erat pada firman Tuhan. Yesus juga mengingatkan hal ini dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 yang mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Sekarang coba bayangkan sebuah kehidupan yang dipenuhi oleh keberhasilan dan keberuntungan. Bukankah hal ini terdengar sangat indah? Bukan hanya salah satu, tetapi keduanya bisa kita peroleh lewat kunci yang telah diberikan Tuhan langsung. Taatlah, lakukan sesuai firman Tuhan, dan tetap kuatkan serta teguhkan hati kita. Itu akan membawa hidup kita masuk ke dalam sebuah hidup di mana keberhasilan dan keberuntungan bukan lagi sesuatu yang langka untuk kita nikmati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini. Dari renungan hari ini kita belajar bahwa keberhasilan dan keberuntungan bukanlah sekedar hasil dari kerja keras atau kebetulan semata, melainkan merupakan buah dari ketaatan dan kedekatan kita dengan Tuhan. Yosua adalah contoh nyata bagaimana Tuhan mempersiapkan, menyertai, dan memberikan keberhasilan serta keberuntungan kepada mereka yang taat dan bersandar kepadanya. Dua kunci utama yang Tuhan sampaikan kepada Yosua dan juga kepada kita hari ini. Yang pertama, menguatkan dan meneguhkan hati. Ini berbicara tentang sikap iman, keteguhan, dan semangat untuk terus melangkah walaupun ada ketakutan dan tantangan. Tanpa kekuatan dari dalam, kita mudah goyah oleh keadaan luar. Yang kedua, merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan. Ini bukan hanya tentang membaca Alkitab, tapi menghidupi firman Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Keberuntungan bukan kebetulan, tapi hasil dari hidup yang dekat dengan Tuhan dan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Begitu juga dengan keberhasilan. Ia adalah proses yang Tuhan berkati ketika kita berjalan dalam ketaatan. Saat kita hidup dalam kehendak Tuhan, maka bukan hanya satu sisi berkat yang kita terima, tetapi berkat secara utuh, yaitu keberhasilan dan keberuntungan, akan menjadi bagian dari hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kiranya renungan ini menyadarkan kita bahwa kunci dari keberhasilan hidup bukanlah pada hal-hal lahiriah semata, tetapi pada hubungan yang erat dan taat kepada Tuhan. Mari kita terus kuatkan hati dan jangan pernah jauh dari firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini, yang menguatkan dan mengajarkan kami bahwa keberhasilan dan keberuntungan datang daripada-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mampu menguatkan
dan meneguhkan hati kami dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam berkat perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan kiranya jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi seruan doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.